Oke, Le, welcome channel to my back. Oke, ya jadi di video kali ini kita balik lagi ke reaction Raw My Life-nya Indonesia. Kaget. Oke ya, nah di sini kita bakal nge-reaction Tanbokuy apa Tanboy-kun? Kayaknya Tanboy-kun lah, pokoknya gitu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu Tanboy-kun ya, masa sih nggak tahu gitu ya? Siapa lagi yang nggak tahu Tanboy-kun? Yaitu dia seorang content creator, youtuber, terkenal dengan ciri khasnya mukbang ya. Kalau kalian belum tahu mukbang itu kayak makan banyak-banyak, atau enggak, kalaupun nggak banyak minimal kayak bakso segede apa gitu kan, terus kayak nasi padang sebesar apa gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Nah, daripada banyak bacot, banyak cincong, ini dia videonya. Hai, selamat datang kembali di channel Draw My Life Indonesia. Bara Ilham Bakti Perkasa, atau yang kita kenal dengan nama YouTuber Tanboy-kun, lahir di Padang pada 18 November 1993. Bara merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia bersekolah di SD 6 Lapai, Padang, kemudian melanjutkan ke SMP di tahun 2005. Pada saat SMP, Bara termasuk anak yang bisa dibilang nakal dan susah dinasehati, bahkan pernah hampir tidak naik kelas. Namun ia berusaha memperbaiki diri dan akhirnya bisa lulus SMP dengan nilai yang memuaskan. Bara lalu melanjutkan SMA pada tahun 2008 di SMA N 10 Padang dan mengambil jurusan IPS. Di SMA, Bara menghabiskan waktu selayaknya anak SMA biasa dengan belajar dan nongkrong bersama teman-temannya ketika mulai bosan. Nah, jadi Tanboy-kun ini memiliki nama Bara Ilham Perkasa. Bara Ilham apa? Pokoknya kalau nggak salah di Bara Ilham ada perkasanya di belakang. Ya pantas lah badan dia sekarang tuh kayak kita tengok ya kan. Ya betul-betul perkasa lah gitu. Dan dia itu lahir di Padang ya. Dan tahun 1993. Ya barangkali ada yang seumuran sama kalian semua. Dan Tanboy-kun ini sempat ya biasa lah kenakalan-kenakalan cowok pada umurnya, apalagi SMP gitu ya. Bandal-bandal kayak mana lah gitu ya kan. Nah di situ tuh dia tuh hampir nggak naik kelas sama sekali guys. Jadi buat dia tuh susah dibilangin gitu. Tapi ya sampai akhirnya dia bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Kemudian dia lanjut di SMA. Kemudian ya seperti kita lah kalau SMA gitu ya nongkrong belajar gitu ya kan. Nah dia ini belajar sambil nongkrong gitu. Oke, kita lanjut. Bara yang saat itu lulus SMA kemudian mencoba daftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang disingkat SNMPTN ke Universitas Andalas jurusan hukum. Namun karena belum jalannya, ia pun gagal masuk universitas tersebut. Untuk mengisi kekosongan waktu, kemudian Bara mengambil kursus akuntansi komputer. Sudah setahun berlalu, seperti budaya orang Minang pada umumnya yang suka merantau untuk mencari jati diri, Bara pun memutuskan untuk merantau dan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Pada awalnya, karena Bara anak bungsu, orang tuanya tidak setuju jika ia harus merantau. Setelah Bara memberikan pengertian, barulah ia diizinkan orang tuanya untuk berangkat merantau dan melanjutkan kuliah di Universitas Gunadarma. Ia mengambil jurusan ilmu akuntansi. Bara menjalani kuliah layaknya mahasiswa pada umumnya, hingga dapat menyelesaikan kuliahnya pada akhir 2016, tetapi menunggu wisuda pada awal 2017. Pada masa senggang itulah ia punya banyak waktu, sehingga yang niat awalnya hanya iseng, Bara memulai channel YouTube-nya bersama 3 orang temannya. Arti nama channel Tanboy-kun ia ambil dari kata tan dalam bahasa Inggris yang artinya coklat, sama seperti warna kulitnya. Sementara boy dalam bahasa Inggris berarti anak laki-laki, dan kun sebutan anak laki-laki dari Jepang, karena Bara menyenangi anime Jepang. Seiring berjalannya waktu, kedua teman Bara mulai sibuk dan berhenti dari YouTube. Berbeda dengan Bara yang tetap meneruskan channel YouTube-nya sendiri dan tekun membuat konten video hingga penonton videonya terus meningkat. Video pertamanya pada channel Tanboy-kun yaitu makan nasi padang seberat 2,5 kilo yang ia upload pada tahun 2016 dan kini sudah ditonton sebanyak 900.000 penonton. Ntar. Jadi Tanboy-kun ini setelah lulus dari SMA dia tuh sempat ngikutin seleksi SNMPTN gitu ya. Mungkin ya kayak kalian semua lah pasti pernah nyoba gitu kan, pengen masuk perguruan negeri yang kayak jalur undangan gitu lah ya. Aku nggak tahu menau soalnya aku nggak ngikutin itu. Jadi ya dia gagal gitu ya. Kemudian dia sempat kursus juga tadi, kursus akuntansi kalau nggak salah. Kemudian pengen merantau ke luar kota mungkin ya, seperti yang dibilang orang Padang mungkin suka dengan merantau. Mungkin dengan cara dia merantau, Tanboy-kun ini bisa mencari jati dirinya sendiri. Cuman karena memang dia anak bungsu, jadi orang tuanya kurang menyetujui gitu. Kayak aduh ngapain sih gitu anak bungsuku ke kota orang, di sini aja lah gitu. Tapi dia berhasil dengan cara meyakinkan kedua orang tuanya. Alhasil dia bisa pergi ke luar kota, kemudian kuliah dan tamat di tahun 2016. Ya dia tahun 2016 baru tamat, aku baru SMA itu 2016 tuh.
Oke, jadi Tan Boy Kun ini namanya tuh diambil kayak dari, kalau Tan itu ya artinya coklat, sementara Boy itu artinya ya anak laki-laki. Kun pun itu artinya anak laki-laki dalam bahasa Jepang karena dia suka anime. Jadi kalau Tan Boy Kun itu kayak apa ya? Anak laki-laki yang berkulit coklat mungkin gitu. Kemudian dia mengajak teman-temannya setelah dia tamat dari SMA, dia ngajak teman-temannya nih, adik-adik yuk buat YouTube yuk gitu. Nah, tadinya aku pikir mereka tuh buat YouTube kayak satu tim gitu, satu project gitu. Jadi mereka rame-rame itu satu tim, satu konten, satu akun gitu ya kan. Rupanya mereka tetap masing-masing gitu kan. Nah, sampai akhirnya teman-temannya Tan Boy Kun ini pada pergi, masih dia lah yang stay di dunia YouTube. Hingga video pertamanya makan nasi padang seberat 2,5 kg. Gila, bayangin 2,5 kg gitu loh. Segede apa tuh lambung gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Melalui video tersebut, ternyata Bara mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat Indonesia. Dalam waktu 4 bulan memulai channel YouTube-nya, Bara mulai diundang di program stasiun televisi swasta seperti Oke Foodnet bersama Pepi dan talk show hitam putih dengan host Deddy Corbuzier. Bara melihat peluang di Indonesia masih jarang YouTuber yang konten videonya berfokus pada makanan, khususnya mukbang atau makan besar dalam bahasa Korea. Bara yang saat itu terinspirasi dari seorang food vlogger asal Amerika Serikat bernama Matt Stoney dan food vlogger asal Jepang bernama Yuka Kinoshita. Oh, dari sini ya, inspirasi dia. Khususnya mukbang. Kini Bara sudah mengupload video sebanyak lebih dari 253 video dengan 6,2 juta lebih subscriber. Wah, gila. Apabila ditaksir melalui situs noxinfluencer.com, ia bisa mendapat penghasilan sebesar 924 juta sampai 3 miliar per bulannya. Tak heran, channel YouTube Tan Boy Kun memang secara rata-rata dapat mencapai jumlah jutaan penonton di setiap videonya. Bahkan pernah mencapai 33 juta penonton pada salah satu video mukbangnya yang ia upload 19 Mei 2019 ketika dirinya buka puasa dengan 15 potongan ayam salah satu restoran fast food terkenal. Bagi Bara, membuat video di YouTube tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Dirinya harus bisa mengontrol diri untuk disiplin, berpikir kreatif, serta mengasah kemampuan public speaking, walaupun sudah ada skrip yang ia buat. Belum lagi pengambilan video yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk memproduksi setiap video yang hanya beberapa menit. Bara juga harus mampu mengatur kesehatan tubuhnya agar tetap dalam kondisi sehat dan bugar, dengan rutin melakukan olahraga di rumah maupun di gym, sehingga tubuhnya tidak kelebihan berat badan dan tetap bugar. Bahkan, Bara bisa memiliki bentuk tubuh yang atletis. Jadi setelah video viralnya makan nasi padang 2,5 kg gitu ya kan, dia tuh berhasil mencuri perhatian mungkin dunia pertelevisian lah gitu ya kan. Nah, dari situlah dia mulai makin giat lagi bikin konten dan dikenal oleh banyak orang. Nah, awal mulanya Tan Boy Kun ini sebenarnya bikin channel mukbang, dia terinspirasi dari vlogger Amerika dan juga Jepang. Terus dia berpikir, kan di Indonesia ini belum ada nih yang buat konten seperti ini, kenapa nggak aku bikin aja gitu. Alhasil dia membuat konten ini dan ya bener meledak gitu. Gila, kalian tahu kan penghasilan tadi berapa gitu? 900-an juta sampai ke 3 miliar gitu. Dan video dia pada mukbang KFC, padahal cuma 15 KFC, nggak tahu sih gedenya gimana, aku belum nonton. Dan itu dia lakukan pada saat buka puasa ya. Nah, ketika dia mukbang dengan 15 KFC itu, videonya berhasil tembus di 33 juta penonton. Gila, 33 juta penonton guys, gitu ya kan. Nah, sembari dia memikirkan dan membuat channel ini, mungkin kalian berpikir atau kayak orang-orang beranggapan, berargumen kayak enak ya jadi Tan Boy Kun gitu ya kan, YouTuber kerjanya cuma makan, penghasilannya 3 miliar. Kok nggak tahu di belakang itu kayak mana gitu, kok nggak tahu gitu ya kan. Nah, di belakang itu tuh sebenarnya tuh sangat sulit, sangat payah, dia butuh kerja keras ekstra, itu nggak mudah, nggak segampang yang kalian pikirkan gitu ya kan. Dia butuh mengasah public speakingnya, dia butuh gimana ya cara untuk memanage waktunya, dan dia juga harus kreatif gitu, dan dia juga harus pandai-pandai lah jaga badan, jaga dirinya gitu. Dia berolahraga agar badannya tetap fit dan tetap terjaga dan tetap sehat tentunya gitu. Jadi dengan penghasilan yang dia 3 miliar itu butuh proses yang panjang dan proses yang nggak mudah, nggak kayak yang kalian pikirkan lah pokoknya. Oke, kita lanjut. Pada 12 Desember 2018, Bara menikah dengan perempuan yang sebenarnya ia kagumi sejak 2016 bernama Anasiha Putri Sakina. Namun baru mulai berani ia dekati pada Maret 2018. Kurang dari 1 tahun, proses pendekatan dan pengenalan yang dilakukan Bara kepada Anasiha, akhirnya Bara melamar dan menikahi Anasia, dan kini hidup keduanya semakin lengkap dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kaira pada Oktober 2019. Itu dia kisah lain di balik pemilik channel YouTube Tan Boy Kun yang selama ini hanya kita kenal lewat video-video mukbangnya.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya ya. Oke, videonya udah selesai ya, sampai di sini aja reaction raw my life mengenai Tan Boy Kun. Jadi kisah perjalanan tuh nggak semudah yang kayak kalian pikirkan yang sekarang inilah ya kan. Kalian tengok sekarang tuh kayak enak ya, itu aja yang kalian tengok, itu aja yang kalian pikirkan. Padahal dulunya tuh dia sempat bandel juga di SMP, bahkan terancam kayak hampir nggak lulus gitu ya. Kemudian setelah tamat SMA dia pun mencoba untuk tes sampai akhirnya gagal dan dia ingin gitu merantau ke kota, tapi dapat apa ya, ibaratnya support dari orang tua tuh kurang gitu. Jadi nggak semudah yang kalian pikirkan, maksudnya nggak, jalan cerita dia tuh nggak mulus-mulus aja gitu. Sampai akhirnya dia bisa meyakinkan kedua orang tuanya. Ya udah, dia pergi ke luar kota, dia kuliah di luar kota dan dia tamat. Kemudian dia memulai channel ini sampai sekarang ini, sampai sebesar ini. Gitu ya. Jadi buat kalian semua ingin mengadu nasib nih, ingin mencari jati diri kalian di luar kota, ya silahkan coba aja dulu gitu kan nggak ada salahnya mencoba. Kita nggak tahu nih jalan sukses kita tuh dari mana. Jadi buat kalian semua bisa ambil kesimpulan sendiri mengenai video Tan Boy Kun ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan seperti biasa, kalau memang ada idola kalian atau yang pengen siapalah gitu, yang pengen kita reaction sama-sama, yang pengen kita lihat kisahnya sama-sama, dia tuh dulunya gimana sih sebenarnya gitu, apakah memang susah-susah kali atau ya seperti ini. Pokoknya yang pengen kita lihat aja lah kisah dari dulu sampai sekarang tuh dia semana seperti apa gitu ya. Oke, sekian aja video kita kali ini and see you the next video.